Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini baik-baik ya teman-teman, mudah-mudahan selalu sehat. Oh ya, ketemu lagi dengan saya, Cek Nur ya. Oh ya teman-teman, hari ini saya mau ngobrol tentang sesuatu ya yang lagi rame di media, berita, di TV, di medsos juga ya. Mungkin teman-teman pun udah dengar, lihat gitu ya, atau baca mungkin tentang telur infertil ya teman-teman. Nah itu kan lumayan bikin khawatir ya pemberitaannya, apalagi kita kan sebagai ya misalnya saya ibu rumah tangga, atau mungkin teman-teman juga ada yang ibu rumah tangga juga ya. Soalnya kan kalau telur tuh sehari-hari banget ya, kayaknya di setiap rumah telur tuh ada gitu, ada persediaan telur, karena telur tuh kan praktis ya, mudah, cepet gitu ya kalau masak telur tuh. Apalagi yang punya anak kecil, biasanya anak kecil mah gampang makanya teh nasi telur gitu ya, cepet gitu ya. Nah dari pemberitaan itu kan tadi timbul kekhawatiran, terus kan di berita-berita tuh diinformasiin ya tentang ada bahayanya juga gitu. Terus ya pokoknya banyak informasi tentang telur infertil yang bikin kita tuh was-was juga ya sebagai ibu rumah tangga. Apalagi saya mah anaknya banyak ya, otomatis kan konsumsi telurnya lebih banyak ya. Nah dari itu jadi ya tadi khawatir, was-was gitu ya. Kebetulan saya pun juga sebenarnya sih pernah punya pengalaman juga sama telur infertil ini dulu ya. Nah makanya hari ini saya pengen ngobrol aja sama teman-teman, ingin sharing tentang telur infertil. Sebetulnya apa sih telur infertil itu, terus gimana gitu. Kita nanti kupas bareng-bareng ya. Jadi dulu tuh saya pernah punya pengalaman. Dulu kan saya sempet usaha roti ya. Jadi tiap hari tuh saya bikin roti, saya produksi roti. Nah ketika saya beli bahan gitu kan di pasar ya, di antaranya kan telur tuh bahannya. Nah sempet juga sih ditawarin, ada katanya ada telur yang lebih murah dari telur yang biasa kita pakai ya, yang biasa sehari-hari pakai. Karena kan dari harga memang telur infertil ini lebih murah ya harganya, bisa mungkin kalau misal telur yang normalnya 20.000, kalau yang infertil mah bisa setengahnya kan, bisa 10.000 per kilo. Nah tapi dulu tuh saya juga nggak ngeh amat itu sebetulnya telur apa ya. Cuma kalau yang jualan telur bilangnya sih telur gagal tetas ya, mungkin kalau sekarang itu namanya telur infertil gitu ya. Nah seperti itu. Tapi saya dulu nggak sempat make sih, karena kan saya penggunaannya nggak terlalu banyak ya telurnya, jadi nggak perlu juga saya menekan biaya produksi. Tapi mungkin bagi beberapa yang produksi makanan seperti kue, mungkinnya yang produksinya banyak kue atau apapun itu makanan yang pakai telur, nah telur infertil ini udah familiar ya, jadi udah biasa sebenarnya, udah ya biasa pakai telur infertil itu. Tapi mungkin ada juga yang ketika ditawarin tuh mau pakai, ada yang enggak. Karena kalau ngobrol sama yang jualan telur sih emang nggak masalah, terus secara fisik juga nggak masalah ya, ketika kita misal buka telurnya itu nggak masalah seperti telur biasa kan. Nah cuman kan yang jadi bikin kita was-was kan, kenapa kok seperti kesannya itu kok seperti baru sekarang diketemukan, terus itu kan diangkat sekarang ya, jadi rame gitu ada telur infertil. Sebetulnya itu kan udah lama banget ya teman-teman. Nah untuk mengatasi rasa was-was kita gitu, penasaran kita, terus terang sih saya juga jadi lebih penasaran kan, ini sebetulnya gimana sih, ini teh apa sih, bahaya atau enggak gitu ya. Nah teman-teman nanti saya ngobrol sama teman-teman, saya sharing ke teman-teman. Jadi itu yang jelas bikin saya lebih penasaran dan ingin cari tahu lebih dalam lagi sebetulnya telur infertil itu apa, terus apa bedanya dengan telur yang biasa, terus kalau konsumsi bahaya atau enggak, terus kalaupun enggak bahaya kenapa kok pemerintah ngelarang gitu ya peredaran telur infertil ini. Kita bahas sama-sama ya. Nah teman-teman, sebetulnya apa sih telur infertil itu? Karena saya penasaran kan, saya baca-baca ya dari berbagai sumber, dan saya simpulin. Jadi telur itu dibagi dua ya gitu. Ada telur yang khusus buat konsumsi yang kita makan, terus ada juga telur yang untuk pembibitan. Jadi dibuat ditetasin jadi anak ayam ya, untuk pembibitan ayam gitu ya. Nah apa bedanya antara telur konsumsi sama yang buat pembibitan ini? Kalau yang konsumsi itu
tidak ada unsur spermanya, jadi tidak ada unsur sperma jantan ya di situ karena kan khusus untuk konsumsi. Karena ternyata ayam tuh ya walaupun tidak dibuahi oleh si pejantannya tuh dia bisa bertelur. Nah itu yang telur kita konsumsi itu tanpa ada proses pembuahan. Nah sedangkan kalau yang untuk pembibitan itu jadi udah ada unsur sel sperma di dalamnya, jadi udah terjadi pembuahan. Makanya dia peruntukannya untuk pembibitan ayam tadi ya. Nah di pembibitan tadi ada yang berhasil menetas, ada yang enggak. Sedangkan kalau yang tidak berhasil itu dinamakan telur infertil. Nah jadi timbul pertanyaan kan teman-teman ya, kenapa telur infertil ini dilarang oleh pemerintah? Padahal kan kalau secara gizi sama-sama menyehatkan ya, nggak ada masalah selama si telur itu belum busuk kan. Karena tadi umur simpannya pendek kan kalau telur infertil. Nah sebetulnya kalau busuk mah telur yang konsumsi juga, kalau udah busuk mah kan nggak boleh dimakan. Nah kalau yang saya baca dari berbagai sumber ya, saya cari tahu dan saya simpulkan. Jadi kalau telur yang bukan infertil, yang telur biasa itu kan umur simpannya lama sampai 30 hari ya. Jadi otomatis kan dia lebih aman karena lebih lama umur simpannya ya. Sedangkan kalau telur infertil itu umur simpannya kan sebentar, cuma 7 hari. Ketika dia gagal tetas, nah layak dikonsumsinya itu kan dia punya umurnya sampai 7 hari tadi. Nah kan kebayang teman-teman ya, misalkan telur itu dari distributor ya, ketika didistribusikan ke distributor terus ke eceran, pasar eceran dan sampai ke kita itu kan makan waktu enggak 1 hari 2 hari ya. Bahkan mungkin bisa jadi ketika sampai ke kita itu telurnya udah rentan sekali busuk ya, misal udah mau busuk, bahkan mungkin di dalamnya itu ada unsur-unsur bakteri ya segala macam seperti itu. Nah jadi kenapa pemerintah melarang tadi ya, karena rentan busuk tadi sehingga mengakibatkan adanya bakteri kalau secara kesehatan gitu ya, karena umur simpannya pendek tadi. Terus juga bisa jadi ada unsur penipuan ya buat yang pendistribusian telur tadi, dia yang jual telurnya kan bisa jadi ada oknum yang sengaja mengoplos ya antara telur yang layak konsumsi dengan telur infertil tadi. Jadi dia oplos dengan harga jual yang sama, harga normal telur gitu ya. Itu kan merugikan konsumen. Harganya normal tapi telurnya dioplos, atau bisa jadi nggak dioplos pun telurnya benar-benar semuanya infertil tapi dia menjual dengan harga yang normal. Jadi itu kan bisa merugikan kita sebagai konsumen. Nah, jadi timbul pertanyaan lagi kan teman-teman ya, karena setiap telur yang tadi mau ditetaskan itu, yang buat pembibitan tadi itu kan pasti ada yang gagal tetas atau telur infertilnya. Nah, terus itu nanti dikemanakan, dibuang atau gimana? Kan sayang juga ya, karena masih layak konsumsi kan kalau dia sebelum busuk. Nah, sebetulnya terkait dengan ini, pemerintah sendiri udah bikin aturan. Jadi, untuk yang telur infertil tadi, itu boleh oleh perusahaan itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu atau semacam CSR-nya perusahaan seperti itu. Meskipun pada kenyataannya kan ada aja pengusaha atau oknum gitu ya yang dia malah memperjualbelikan itu ke masyarakat ya atau ke distributor gitu. Mereka memperjualbelikannya, bahkan bisa jadi si telurnya tadi itu bukan gagal tetas lagi, jadi sengaja digagal tetaskan untuk diperjualbelikan. Nah teman-teman, terus bagaimana ya sikap kita sebagai konsumen, atau khususnya seperti saya nih ibu rumah tangga ya, karena barangkali teman-teman pun di sini ada yang ibu rumah tangga, karena kan kita setiap hari itu memasak telur sering ya kayak gitu. Nah itu bagaimana sikap kita? Berarti kalau menurut saya lebih baik kita ikuti anjuran pemerintah aja ya. Jadi kita menghindari aja untuk tidak mengkonsumsi telur infertil tadi. Karena kan tadi ya dengan segenap permasalahannya agar kita pun lebih tenang, lebih nyaman ketika mengkonsumsi telur tadi. Dan kita pun ya tadi lebih tenang ketika memberikan telur tadi kepada anak-anak kita. Nah teman-teman, nanti di akhir video saya pun akan melampirkan bagaimana cara membedakan telur yang infertil dan yang bukan infertil. Karena kan ketika udah di pasaran ya, seperti kita belanja ke warung, belanja ke pasar, itu kan pasti aja ada aja ya oknum yang nakal yang udah mengoplos telurnya dengan telur infertil. Jadi kan kita nanti kalau tahu ciri-cirinya, jadi kita udah bisa
ngebedain ya teman-teman. Nanti saya lampirkan di akhir video saya ya. Nah mungkin teman-teman itu saja untuk obrolan hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe saya ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya ya dengan konten-konten yang menarik insya Allah. Itu saja ya teman-teman. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.